Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Baraya Handayani. Untuk pembelajaran kali ini yang akan saya bahas di sini yaitu tentang menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Materi ini ada di kelas 12 untuk matematika peminatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di matematika peminatan kelas 12, yaitu limit fungsi trigonometri. Untuk menentukan limit fungsi trigonometri ada dua cara, yaitu yang pertama menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga menggunakan teorema Hafid. Teorema ini dapat digunakan untuk mempelajari limit fungsi, terutama limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Kita lihat contoh. Tentukan nilai dari limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga. Penyelesaian sudah kita ketahui bahwa nilai sin x berada di antara negatif 1 dan 1, yaitu negatif 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1. Jika setiap ruas dikalikan dengan 1 per x, maka diperoleh negatif 1 per x kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan 1 per x. Berdasarkan teorema Hafid, diperoleh uraian berikut. Negatif 1 per x kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan 1 per x. Maka untuk limit negatif 1 per x kurang dari sama dengan limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga kurang dari sama dengan limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga, sama dengan 0 kurang dari limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga kurang dari 0. 0-nya dari mana? Peroleh dari limit negatif 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Kalau kita substitusikan nilai x dengan tak hingga, maka negatif 1 per x itu sama dengan 0. Jadi nilai limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Yang kedua, untuk mencari limit fungsi trigonometri menuju tak hingga dengan cara substitusi. Ini pernah kita bahas pada materi di kelas sebelumnya, ya, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Kalian masih ingat rumus dasar trigonometri? Kalau misalkan lupa, mari kita ingat kembali. Ada beberapa rumus yang digunakan dalam limit fungsi trigonometri, yaitu 1 dikurangi cos px sama dengan 2 sin 1 per 2 px dikali sin 1 per 2 px. Teorema yang keduanya, cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah kali A ditambah B dikali sin setengah kali A dikurangi B. Atau dengan identitas trigonometri, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Maka 1 dikurangi cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. Satu lagi untuk limit tak hingga fungsi aljabar. Ini pernah dibahas di materi kelas 11 tentang limit fungsi aljabar. Limit tak hingga pecahan, misalkan fungsinya f pada x sama dengan ax pangkat n ditambah a 1x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan pangkat tertingginya n, dan b pada x sama dengan bx pangkat n ditambah b1x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan pangkat tertingginya n. Maka limit di tak hingganya adalah limit ax pangkat n ditambah a1x pangkat n min 1 sampai dengan seterusnya atau sampai dengan tak hingga per bx pangkat n ditambah b1 pangkat x min m min 1 ditambah sampai tak hingga untuk x mendekati tak hingga diperoleh 0 per b sama dengan 0 untuk
N kurang dari M. A per B untuk N sama dengan M, dan A per 0 atau A hingga untuk M-nya yang lebih. Nanti kita lihat dari pangkat sebuah variabel ya, atau catatan ambil koefisien angka tertinggi. Oke, saya kasih contoh di sini. Ada 3 contoh soal tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Ya. Tentukan hasil limit berikut. Yang A, limit x tan 1 per x untuk x hingga B-nya limit 1 per y kuadrat 1 per y untuk y mendekati ya. C, limit kosekan 1 per x per x untuk x mendekati. Coba kita mulai satu-satu di sini. Nah, untuk penyelesaiannya yang A, untuk limit x ditambah 1 per x untuk x mendekati k hingga, kita buat pemisalan 1 per x sama dengan y sehingga x sama dengan 1 per y. Untuk x yang mendekati k hingga maka y mendekati 0. Menyelesaikan limitnya untuk limit x tan 1 per x untuk x mendekati k hingga sama dengan limit 1 per y tan y untuk y mendekati 0 ya. Kita lihat di pemisalan yang awal di mana 1 per x sama dengan y diperoleh x sama dengan 1 per y. Dengan demikian limit tan y per y untuk y mendekati 0 sama dengan 1. Mungkin kalian juga masih ingat di fungsi limit aljabar untuk menyelesaikan atau pelajaran sebelumnya tentang trigonometri untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri untuk tan y per y untuk y mendekati 0 itu adalah sama 1 dimana koefisiennya 1 per 1 sama dengan 1. Soal yang B, untuk limit 1 per y kuadrat 1 per y untuk y mendekati k hingga. Artinya di sini ada sebuah soal yang limit fungsi trigonometri k hingga. Kita misalkan 1 per y sama dengan x dan kotangan x sama dengan 1 per x. Untuk y mendekati k hingga maka x juga mendekati 0. Untuk menyelesaikan limitnya diperoleh limit 1 per y kotangan 1 per y mendekati k hingga sama dengan limit x kotangan x untuk x mendekati 0 sama dengan limit x dikali 1 per tan x untuk x mendekati 0 maka diperoleh limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit kosekan 1 per x untuk x mendekati k hingga, kita buat pemisalan di mana 1 per x sama dengan y dan kosekan y sama dengan 1 per sin y. Untuk x mendekati k hingga maka y mendekati 0. Untuk menyelesaikannya diperoleh limit kosekan 1 per x untuk x mendekati k hingga sama dengan limit 1 per x dikali kosekan 1 per x untuk x mendekati k hingga sama dengan limit y kali kosekan y mendekati 0 sama dengan limit y dikali 1 per sin y untuk y sama mendekati 0 sama dengan limit y per sin y untuk y mendekati 0 dengan 1. Maka limit kosekan 1 per x untuk x mendekati k hingga sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini ada 3 buah soal yang bisa kalian coba untuk memperdalam pemahaman contoh-contoh soal yang tadi. Bisa kalian coba dikerjakan. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and share pada setiap video-video yang ada di channel Baraya Handayani.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.